Ya, ada kabar baik bagi timnas Indonesia. Apa itu? Nanti kita jelaskan. Kemudian ada hal yang kedua, Kevin Dix resmi menjadi WNI. Apakah memperkuat timnas? Mari kita bahas ya. Nah, tiba-tiba media Jepang mengabarkan sebuah berita yang bisa menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Kabar baik apa yang dibawa media Jepang untuk timnas Indonesia asuhan Sintayong ini? Jadi sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang pada 15 November mendatang ya di GBK. Kemudian timnas Indonesia saat ini masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Asalkan timnas Indonesia terus mengumpulkan poin ya. Nah, ini nih. Ini yang beratnya. Soalnya kan kalau lawan Jepang ya memang berat ya. Proyeksinya pun kan memang ya kalah nggak apa-apa lah. Kalau misalkan bisa bermain seri juga udah bagus. Termasuk saat melawan Jepang, timnas Indonesia setidaknya harus bisa mencuri poin imbang atau bahkan menang gitu ya. Nah, kemudian namun untuk bisa menahan imbang atau bahkan mengalahkan Jepang bukanlah hal yang mudah. Iyalah pasti ya. Ranking 15 Jepang itu ya di FIFA. Sedangkan Indonesia 130, bedanya 115 ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang apalagi saat ini Jepang masih belum terkalahkan dan berada di puncak klasemen grup C ya. Nah, walau begitu, salah satu media Jepang membawakan kabar yang bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia ya. Nah, di tengah persiapan timnas Indonesia, ternyata Jepang memiliki masalah pada pemain mereka. Apa itu ya? Kita lihat. Media Jepang Nikkei Sport menyoroti kekhawatiran yang sedang melanda anak asuh Hajime Moriyasu. Ini pelatih Jepang ya, Hajime Moriyasu. Kekhawatiran ini berasal dari kabar terkini Shogo Taniguchi, pemain timnas Jepang yang berposisi sebagai back. Kenapa nih? Dalam 4 pertandingan kualifikasi di Piala Dunia 2006 ini, Shogo Taniguchi menjadi pemain andalan Hajime Moriyasu dan selalu dipercaya untuk tampil sebagai starter gitu ya. Nah, Shogo Taniguchi pun sudah masuk dalam daftar pemain yang akan dikerahkan untuk melawan timnas Indonesia. Nah, ini Taniguchi yang menjadi starter di keempat pertandingan babak kualifikasi ya, final Asia, di babak kualifikasi final Asia untuk Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah. Telah terpilih bersama Fujita ini untuk menjadi bagian dari timnas Jepang yang akan bermain melawan Indonesia. Oh gitu, tulis media Jepang Nikkei Sport. Akan tetapi media Jepang khawatir karena Taniguchi kemungkinan tidak bisa tampil melawan timnas Indonesia gitu ya. Namun ada kekhawatiran tentang partisipasi mereka, tulis media Jepang ini Nikkei Sport ya. Pasalnya pemain andalan Hajime Moriyasu tersebut baru saja mengalami cedera ya gitu ya. Jadi back timnas Jepang Sentruden Shogo Taniguchi, oh panjang juga ya, umur 33, oh udah cukup tua juga. Cedera pada pertandingan melawan Mechelen dan meninggalkan pertandingan, tulis media Jepang Nikkei Sport. Nah, pada menit ke-11 babak pertama ia berlari sejajar dengan penyerang lawan yang sedang berlari mengejar bola panjang dan terjatuh dengan pergelangan kaki kiri ditekan. Kaki kiri ditekan. Setelah menerima perawatan di tempat, dia tertatih-tatih keluar. Udah. Ya, jadi cedera ya. Lah, pemain top skornya juga nggak bisa bermain tuh ya. Top skor Jepang juga nggak bisa bermain. Terus ini backnya juga nggak bisa bermain juga nih. Jadi ada keuntungan ya bagi timnas Indonesia. Cuman timnas Indonesia juga Marcel Hers kan cedera juga nih, nggak bisa bertanding, kemungkinan lawan Jepang dan Saudi malah. Waduh ya. Dengan absennya Taniguchi maka bisa menjadi peluang bagi timnas Indonesia untuk menjebol pertahanan Jepang dan mencetak gol. Nah, ini yang
pembahasan pertama ya. Kita sekarang bahas yang kedua nih. Jadi Kevin Dix resmi jadi WNI, siap bela timnas Indonesia. Tapi apakah bisa bermain lawan Jepang dan Saudi? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, kita lihat nih. Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain FC Copenhagen ini, FC Copenhagen ini berada di posisi kedua di liga tertinggi ya di Denmark ya. Ini berarti cukup bagus ya. Kevin Dix itu kan backnya ya, jadi termasuk pemain yang bagus banget nih. Nah, sudah menjadi WNI usai diambil sumpah dengan dua pemain lainnya, Estela Raquel Laupati dan Noah Johanna Christina Cornelia Leotomu. Panjang banget, ini siapa nih? Pengucapan sumpah terhadap tiga pemain itu dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Jumat kemarin ya. Nah, Kevin Dix, Estelia dan Noah mengucapkan sumpah kewarganegaraan. Oke, sudah ya. Terus dihadiri pula staf khusus menteri ya. Oke lah ya. Nah, pengambilan sumpah ini menjadi tahap akhir. Tahap akhir apa nih? Proses panjang ketiga pemain keturunan itu pindah ke WNI. Nah, sekarang sudah pindah federasi ya, dari Belanda ke Indonesia. Setelah diambil pengucapan sumpah ini membuka peluang Kevin Dix untuk bisa membela Indonesia secepatnya. Secepatnya ya, berarti masih ragu-ragu nih. Dalam waktu dekat tim Garuda akan menjalin babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006 ya, itu udah tahu ya. Nah, kemudian secara khusus Erik menyambut kedatangan Kevin Dix yang tepat sebelum laga melawan Jepang dan Arab Saudi 15 dan 19 November mendatang. Ia berharap kualitasnya bisa membantu timnas Indonesia. Kedatangan Kevin Dix yang kita ketahui sangat tangguh di lini belakang FC Copenhagen ya, termasuk saat mampu bertarung dengan tim-tim kuat Eropa di Europa Conference League, sangat kita butuhkan. Tak hanya di dua laga tandang kita besok, tapi di laga-laga lain juga, ini kata Erick Thohir. Nah, kemudian Kevin Dix sapa Presiden Prabowo, Boys ya, mantapnya ya. Usai menjadi WNI, Kevin Dix pun langsung menyapa Presiden Prabowo dan berjanji akan mengerahkan segalanya untuk Indonesia. Diketahui Kevin Dix menjadi WNI usai punya garis keturunan dari Indonesia. Ibunya Natasha Bakarbesi berasal dari Maluku. Maluku ya. Usai menjadi WNI, pemain berposisi back itu tinggal mengurus administrasi kepindahan federasinya dari Belanda ke Indonesia. Jika rampung, Kevin Dix bisa dimainkan saat Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia zona Asia pekan depan. Jadi belum tentu ya, karena administrasinya selesai atau belum gitu ya. Ya sudah gitu aja. Jadi kita dukung terus ya timnas Indonesia, semoga bisa masuk ke babak keempat ya. Ya posisi ketiga atau posisi keempat lah udah cukup ya.